Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke baik, sebelum memulai kegiatan belajar anak KBC kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya ambil dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Abel, terima kasih telah memimpin doanya. Hari ini Ibu mau absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Nadia, Adila, Anis, Bu. Tunggu sebentar. Siapa? Adila, Nadia, Anis, Bu. Kenapa? Adila masih sakit ya? Iya, Bu. Anis? Itu izin, Bu. Nadia? Sakit juga, Bu. Juga banyak yang sakit ya. Iya, Bu. Semuanya jaga kesehatannya agar kita bisa kumpul terus di sekolah dan bisa belajar Sama, Bu. Oke baik, sebelum masuk di materi selanjutnya kita akan mengulas sedikit pertemuan di minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak? Materi di minggu lalu itu kita ada apa saja? Masih, Bu. Ada apa saja, Abil? Jurnal, Ada jurnal ya. Lalu fungsi jurnal, fungsi-fungsi jurnal. Lalu konsep debit dan kredit, ya, serta jenis-jenis jurnal. jenis-jenis jurnal. Ada yang bisa menjelaskan pengertian jurnal itu apa kemarin? Jurnal adalah catatan yang disistematis dari transaksi dengan menyebutkan akun debit dan kredit yang disertai jumlah masing-masing dan keterangan singkat dalam transaksi. Oke, Abil, jadi jurnal itu adalah catatan yang sistematis pada suatu transaksi. Itu bisa dalam jenis debit ataupun kredit. Lalu yang kedua ada fungsi jurnal. Kemarin fungsi jurnal ada apa saja? Fungsi analisa, Fungsi Analisa. Lalu fungsi apa lagi? fungsi mencatat, Mencatat. Apa lagi? fungsi historis. Oke, selanjutnya ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal ini ada fungsi analisa, fungsi mencatat, dan fungsi Historis. Nah, kenapa sih harus ada fungsi analisa? Jadi setiap transaksi itu harus dianalisa dengan baik agar hasilnya bisa sesuai. Dan ada juga fungsi mencatat. Di dalam jurnal itu harus setiap transaksi dicatat dengan sesuai agar apa? Hasil dan totalnya itu bisa sesuai antara bukti transaksinya yang diperoleh dan diinput pada jurnal. Lalu fungsi historis, kira-kira ada yang masih ingat apa itu fungsi historis? Masih, Bu. Apa, Abigail? Setiap transaksi yang dicatat secara kronologis harus sesuai aktivitas perusahaan. Jadi fungsi historis itu harus Sesuai juga, apalagi dalam perusahaan. Jadi baik itu dari urutan tanggalnya, lalu dari keluar masuk keuangannya itu pun harus tertulis. Yang ketiga itu ada konsep debit dan kredit. Masih ingat gak debit itu kira-kira ada di sisi mana, kredit ada di sisi mana? Masih, Bu. Ada di sisi mana? Ayo. Debit di sisi kiri, kredit di sisi kanan, Bu. Ya benar sekali. Masih ingat lah ya, dari jurnal, fungsi jurnal, lalu konsep debit dan kredit. Oke, yang keempat ada jenis-jenis jurnal. Kemarin jenis-jenis jurnal itu ada dua. Jurnal apa saja? Jurnal umum, jurnal khusus. Ya, jadi ada dua, ada jurnal umum dan jurnal Khusus. Jadi semua bisa memahami ya pembelajaran di minggu lalu. Ya, Bu. Baik, kalau gitu kita masuk pembelajaran di hari ini, yaitu tentang, ada yang sudah belajar belum di rumah? Sudah, Bu. Ada, ayo apa kira-kira? Kalau sudah belajar otomatis sudah tahu dong.
Ayo, siapa yang sudah belajar semalam? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Tentang buku Besar. besar. Sebelum masuk ke materi, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit dulu apa saja yang akan dibahas nanti, lalu kira-kira tugas yang akan Ibu berikan ke kalian seperti apa. Nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan, oke? Oke, Bu. Oke, nanti ini akan kita bahas, lalu akan Ibu berikan tugas juga. Dan tugas itu nanti individu ya sifatnya. Ntar Ibu akan buatkan jurnal. Nanti Ibu akan berikan tugas jurnalnya itu. Lalu nanti kalian menginput jurnal itu ke dalam buku besar. Dan nanti Ibu akan periksa, lalu kerjakan masing-masing hasilnya di papan tulis ya. Nanti Ibu akan buatkan tabel, lalu nanti kalian bisa input sendiri ya. Ya, Bu. Baik. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materi pertama ya, tentang pengertian buku besar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian buku besar. Ada yang tahu nggak buku besar itu apa? Data, Bu. Data ya. Selain itu ada lagi yang tahu? Laporan transaksi. Bisa juga. Ada lagi yang tahu? Oke, jadi buku besar itu besar ada data dan ada juga laporan transaksi. Kenapa sih ada bisa disebut dengan data, bisa disebut dengan laporan transaksi? Karena ini adalah salah satu catatan yang dilakukan pada buku besar, yaitu untuk menginput akun-akun yang tadi apa? Ada debit dan Kredit. kredit, benar sekali Abil. Yang kedua ada bentuk buku Besar. besar apa saja? Bentuk T. Ada bentuk T ya. Lalu Bentuk 2 kolom. bentuk 2 kolom. Bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom. Lalu Bentuk 4 kolom. ada yang tahu nggak dalam bentuk-bentuk ini modelnya seperti apa? Tidak tahu, Bu. Dia modelnya lebih simpel kok. Dia di sini sisi debit dan di sini sisi Kredit. Nah, nanti setiap transaksi yang dia lakukan pada setiap harinya itu mereka akan input, misalkan tanggal 1 bulan 3. Nah, dia itu ada transaksi debit atau kredit kira-kira, misalkan dalam debit. Nah, nanti kalian bisa input di sisi sini, misalkan 50.000 gitu. Terus tanggal selanjutnya di tanggal 5 bulan 3. Misalkan orang tersebut itu ada transaksi dalam jenis kredit. Nah, maka mereka akan diinput di sini totalnya RP 100.000. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang selanjutnya itu ada 2 kolom. Kira-kira kalau tidak bentuk 2 kolom itu seperti apa? Tidak, Bu. Sekarang kita bahas yang 2 kolom ya. Iya, Bu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua 2 kolom. Nah, ini ada bentuk-bentuk buku besar. Ini yang pertama itu tadi bentuk T. Nah, bentuk T itu debit dan kredit. Jadi sisi debit dan kreditnya itu nanti kalian bisa input sesuai nominal transaksi yang kalian lakukan. Tanggal 1 misalkan bulan ini ada transaksi dalam jenis debit, nanti kalian bisa input di sini dengan bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Nah, ini untuk tanggal 1 misalkan dia ada transaksi di debit, kalian nanti input di bagian Bit. debit. Lalu nanti pas tanggal selanjutnya, misal tanggal 3 bulan 5 ada transaksi lagi tapi di kredit. Nah, nanti kalian input di sisi Kredit. kredit, misalkan nominalnya 200.000. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jadi langsung ke yang bentuk kedua, yaitu bentuk 2 kolom. Bentuk 2 kolom itu contohnya seperti ini. Untuk sisi debit dan kreditnya dia terpisah juga. Jadi nanti contohnya seperti ini. 01, 05. Nah, keterangannya misalkan kas. Kalian harus kasih nomor refnya itu berapa contohnya, misalkan 111.
dia otomatis masukin ke dalam Debit. Misalkan Rp 500.000, otomatis di dalam kreditnya tidak ada dong, jadi tidak usah diisi. Kalau misalkan pada tanggal yang sama ada juga di sisi kredit, kalian tinggal input aja langsung di bawahnya. Misalkan kebutuhan kantor. Nah, kalian isi nomor refnya berapa, kodenya 311, otomatis itu jatuhnya di kredit. Maaf salah ini. Jadi masukin di sini ya. Tanggal 1 juga sama. Kebutuhan kantor. Rp berapa tadi? 311. Nominalnya Rp 300.000. Jadi seperti itu, mengerti? Ngerti, Bu. Nah, yang ketiga itu ada bentuk kolom 3. Coba, ada yang beda tidak antara nomor 2 dan nomor 3? Ada, Bu. Nah, nomor 2 ini lebih simpel memang. Dia tidak sama seperti yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu dia dipisah sisi kanan kirinya, baik itu dari tanggal, keterangan, nomor ref, dan totalnya. Nah, ini yang nomor 3. Nomor 3 juga sama, nanti kalian tinggal masukin aja tanggalnya, tanggal berapa, keterangannya apa, misalkan contohnya di kas, nomor refnya berapa, kita ambil contoh di 111, masuknya di Debit. debit, misal 500.000, Bu. totalnya nanti kalian bisa langsung masukkan di sini, Rp 500.000. Nah, yang nomor 4 juga sama, nanti kalian tinggal input langsung masukin aja di sini. Contohnya sama kok, angkanya kalian masukin, lalu keterangannya sama, tas, nomor refnya itu 111, nominalnya misalkan itu adanya di debit, tadi berapa? Rp 500.000, di kredit tidak ada. Nah, di bagian kolom sini kalian tinggal input berapa? Rp 500.000. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu jadi sudah dijelaskan semua ya tadi, dari bentuk T, bentuk 2 kolam, bentuk 3 kolam, dan bentuk 4 Kolam, Bu. kolam. Sampai sini sudah mengerti? Benar? Ya, Bu. Oke, kalau seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga tentang nomor perkiraan. Ada yang tahu nggak sih nomor perkiraan itu seperti apa? Enggak, Bu. Ini Ibu kasih contohnya. Ini tolong ya, Bil ya. Ya, Bu. Nah, ini yang selanjutnya itu nomor perkiraan. Tadi tabelnya udah Ibu berikan, kalian bisa lihat di tabel itu ada nomor ref juga kan. Nah, itu di masing-masing keterangan mereka diberikan nomor perkiraan. Nah, contohnya kayak 111, 411, 513 ya kan nih. Lalu ada 113, 111, 411, lalu ada 121. Nah, ini namanya nomor Perkiraan. Kenapa sih nomor perkiraan ini harus ada pada buku besar? Ada yang tahu atau tidak? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Nah, jadi Iya, nomor perkiraan ini ada di buku besar biar kalian itu lebih gampang dan mudah buat menginput nanti ke dalam buku Besar. Jadi kalian bisa tahu yang kodenya, misalkan 111 itu urutannya di mana saja. Lalu nanti yang urutan 411 itu yang mana saja. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur posting jurnal ke buku Besar. besar. Tadi tabel sudah Ibu berikan, masih kalian pegang. Masih, Bu. Nah, itu buat contohnya ya. Ini Ibu berikan contoh. Bagaimana sih memposting jurnal ke dalam buku besar? Tadi sudah Ibu berikan tabel. Iya, Bu. Itu bisa menjadi acuan contohnya ya. Nah, nanti kalian bisa masukkan ke dalam buku besar. Contohnya seperti ini. Nah, dari tabel yang sudah diberikan tadi, sekarang kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, ini adalah model
yang bentuknya apa? Dipulsa tipe apa tadi yang sudah kita lihat? Tipe T, lalu tipe 2 Kolom. nah, tipe 2 Kolom. ini tipe 2 kolom. Kalau tipe 2 kolom, jadi tadi apa? Sisi debitnya dan kreditnya dia terpisah, dan baik itu dari tanggal, keterangan, dan nomor rekening. Nah, kita menggunakan tipe 2 kolom A. Kalian lihat lagi di tabel yang sudah berikan itu, gambarnya coba dilihat masing-masing. Nah, kalian input deh kasnya per tanggal masing-masing. Contohnya ini tanggal berapa aja? Tanggal 3 bulan 12. Keterangannya itu kas, ya kan? Nomor refnya berapa? 1 Tuh. jumlahnya berapa? Ini dia ada di sisi Bit. Jadi dimasukkan di sini RT 3 Juta. Lalu dari kreditnya ada tidak? Lihat kas di sisi kredit ada pada tanggal 4 di bawahnya kita input kas di sini ya. Maaf. Di sisi tanggal 4 bulan 12. Keterangannya juga sama 4. Nomor refnya berapa? 111. Nominalnya berapa yang di situ? 600. Ribu. Iya, benar. Lalu masukkan lagi kasnya yang dalam jenis debit. Itu ada tidak? Nomor 8 itu pada kredit juga sama. Tanggal 8 di bawahnya ya. Nah, nomornya sama. Jumlahnya berapa tuh? 400 Bu. Lalu ditambah berapa lagi? Di tanggal 18 Plus. itu ada juga kas pada jenis kredit, yaitu tanggal berapa tadi, maaf, 18 bulan 12. Tadi refnya berapa? 23. Nominalnya berapa? 800. Ribu. Lalu ada lagi kas di tanggal 21 dalam debit nih. Berapa itu nominalnya? 10 juta pada tanggal 21. Tanggal 21 bulan 12. RP berapa tadi? 10 juta. 10 juta. Nah, lalu ada tanggal berapa lagi? Tanggal 27 bulan 12. Kas juga ya. Itu berapa nominalnya? Bisa dilihat 1.500.000. 100. Ya, benar. Dan yang terakhir itu pada tanggal 29 di sisi kreditnya. Sisi kreditnya tanggal berapa? 29 ya tadi ya. Juga di sisi kredit ya. Ya, Bu. Berapa nominalnya? 3 juta. 3 juta. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Nah, ini untuknya dalam jenis kas. Mengerti? Ngerti, Bu. Nah, kalian bisa kasih kode di sini. Berapa kodenya kira-kira? Biar kalian bisa memahami. Ini kan satu-satu ya yang dari ref ini. Kalian bisa ditulis satu-satu, tidak apa-apa. Jadi kalian bisa tahu kalau ini itu dalam kategori kas. Mengerti? Ngerti, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, ini untuk dalam kategori kasnya. Lalu dalam pendapatan jasa, nanti kalian bikin lagi kotak di bawahnya.
di sini. Di bawahnya kalian bikin juga ya sama tabel seperti ini. Iya, Bu. Hanya membedakan nanti di sini apa? Pendapatan ya sa. Kodenya berapa itu? 4.1.1. Tuh. Nah, nanti kalian bisa input pendapatan jasanya itu. Itu ada yang 600.000. Lalu ada yang berapa lagi? Coba kalian perhatikan. Ada yang berapa lagi pendapatannya? 400. Iya, benar. Ada yang 400 juga. Lalu di tanggal berapa tuh? 400 tanggal 8. Lalu di tanggal 21 juga ada ya kan? Di situ ada pendapatan juga. Di tanggal 27 juga ada pendapatan. Kalian bisa masukkan di sini. Nah, itu dia ada di sisi debit atau di sisi kredit. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Di prosedur posting jurnal ke buku besar, Ibu jelaskan sampai sini dan kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang neraca. Ada yang tahu apa itu neraca? Tidak, Bu. Oke, hari ini kita akan bahas, oke? Oke, Bu. Terakhir yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo ini adalah hasil dari yang kalian sudah lihat tadi. Kan tadi kita waktu itu ada pembelajaran jurnal dan sekarang kita uraikan pada buku besar. Nah, sekarang setelah diuraikan di dalam buku besar dan sudah diberikan nomor perkiraan juga, jadi kalian tahu kode-kodenya. Nah, sekarang kalian bisa input ke dalam neraca saldo. Kenapa hasil dari buku besar itu harus kalian masukkan ke dalam neraca saldo? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Nah, jadi kenapa harus dimasukkan ke dalam neraca saldo? Jadi hasil yang dari debit kredit dari setiap pengeluaran dan pemasukan di suatu perusahaan itu agar kita bisa tahu dia sesuai atau tidak hasilnya. Mengerti? Ngerti, Bu. Nah, jadi dengan adanya neraca saldo itu kita bisa tahu semua hasilnya. Wah, kalau misalkan dia tidak sesuai hasilnya antara debit dan kredit ini tidak balance, nah itu otomatis ada kesalahan saat di input, baik itu dalam nominal debit dan kreditnya. Nah, sekarang neraca saldo. Ini tabel yang tadi sudah diberikan, sudah dilihat semuanya? Sudah, Bu. Gambarnya tadi yang sudah diberikan, coba perhatikan. Nah, itu kan sudah ada ya urutannya. Nah, tadi juga sudah di-input dalam buku besar. Nah, sekarang dimasukkan ke dalam neraca saldonya. Tadi yang kodenya 111. Nah, yang tadi sudah kita input dalam buku besar ini kita sudah input di dalam neraca saldo. Nah, nomor akunnya yang tadi sudah ada di sini di tabel yang Ibu udah kasih, kalian input nih berapa aja nomor akunnya, lalu kalian masukkan ibadah kas, pendapatan, lalu biaya listrik, air, perlengkapan salon, lalu ada utang juga itu berapa, jadi dalam sisi debit atau di sisi kredit, serta beban usaha beban sewanya itu kira-kira berapa nominalnya kalian masuk, dan nanti totalnya di bagian debit itu dengan kredit balance. Coba kalian perhatikan 22.300.000 antara debit dan kredit kira-kira sama atau tidak? Tidak. Coba perhatikan dong, nominalnya yaitu Ma. sama. Tadi kan sudah dijelaskan di dalam neraca saldo itu kita mengetahui hasilnya itu benar-benar Ma. atau balance. Jadi ini sesuai ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang masih bingung atau tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan berikan tugas ya. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai semua, maju satu-satu. Nanti kalian input di bagian kas, modal, biaya, piutang, pinjaman bank. Nanti kita setelah diinput ke dalam perusahaan jurnal tadi
kita kerjakan, nanti kita input ke neraca saldo. Oke, yang sudah tolong dikerjakan di masing-masing ini ya. Sudah, Bu. Sudah, Bill? Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini tadi yang sudah kita kerjakan sama-sama. Nah, hasilnya seperti ini. Dari jurnal yang tadi kita kerjakan, diposting ke dalam buku Besar. Nah, tadi sudah dikerjakan oleh Abil, ada bagian kas, modal awal, biaya, piutang, dan pinjaman bank. Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Oke, Ibu mau tanya, dari pelajaran yang kita sudah bahas ini, kira-kira kalian bagaimana dengan pelajaran ini? Apakah kalian senang atau bete atau bagaimana? Ada yang bisa? Coba Abil, kamu bagaimana belajar tentang buku besar ini kira-kira? Menyenangkan. Senang atau tidak? Menyenangkan bisa mengenal tentang buku besar ini, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi Abil belajar buku besar ini sangat senang ya? Ya, Bu. Dengan belajar buku besar kan jadi Abil bisa tahu berapa pengeluaran, pemasukan yang dikeluarkan setiap bulannya dan dicatat di dalam buku besar, lalu di dalam neraca saldo nanti juga dianalisa bagaimana hasilnya, dia bisa sesuai atau Tidak. ya. Kira-kira kalian diberikan tugas ya? Ya, Bu. Oke, nanti Ibu berikan tugas nih buat di rumah. Ibu ada jurnal sama seperti tadi tapi berbeda. Nah, nanti jurnalnya ini sudah ada jurnal, sudah ada nominalnya di masing-masing, baik itu debit dan kredit, dan keterangannya masing-masing, lalu ada nomornya. Ini sudah Ibu berikan dan sudah Ibu buat. Nanti kalian langsung input seperti tadi ya. Iya, Bu. Buku besar dan neraca saldo. Udah, Bu. Minggu depan dikumpulkan, nanti dicek kira-kira balance nggak nih hasilnya ya. Ya, Bu. Oke, ini kertasnya Ibu bagikan. Kasih, Bu. Ya. Paham ya mengenai tugas? Paham, Bu. Nanti kalau misalkan masih bingung, bisa tanya langsung sama temennya. Siapa tahu temennya ada yang bisa tahu caranya, paham, dan kalian bisa buat kerja sama. Iya, Bu. Oke, baik anak-anak, Ibu sudah habis jam pelajarannya. Kita bertemu di minggu depan, lalu kerjakan tugasnya, jangan lupa ya. Iya, Bu. Kita akan koreksi sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.